semuanya, perkenalkan nama saya Heltiza Juliswan dengan NPM A1G0241118 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pentingnya pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini. Pendidikan nonformal dan PAUD merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang membantu perkembangan anak dan masyarakat. PAUD menjadi fondasi penting bagi perkembangan anak secara holistik, baik fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Pendidikan nonformal mengisi kebutuhan belajar dan yang fleksibel dan terjangkau bagi masyarakat luas. Definisi pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur formal atau sekolah dengan kurikulum yang fleksibel. Contohnya, kursus keterampilan, pelatihan, pendidikan masyarakat, dan pusat pembelajaran masyarakat atau PKBM. Tujuannya itu adalah memberikan keterampilan dan pengetahuan sesuai kebutuhan masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Manajemen pendidikan nonformal. Yang pertama yaitu perencanaan program, analisis kebutuhan belajar masyarakat, rumusan program yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua adalah pengorganisasian, struktur organisasi yang mendukung operasional pendidikan nonformal, pembagian peran utama pengelolaan, instruktur, dan peserta didik. Yang ketiga adalah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, metode pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual, menggunakan pendekatan praktis dan langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah evaluasi, pemantauan dan penilaian efektivitas program, baik dari segi ketercapaiannya, hasil belajarnya, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Perbaikan dan pengembangan program berdasarkan hasil evaluasi. Pendidikan anak usia dini, PAUD. PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Fokus pada stimulasi perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak. Contohnya adalah taman kanak-kanak atau TK, kelompok bermain, taman penitipan anak atau TPA. Manajemen pendidikan anak usia dini atau PAUD. Perencanaan kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD harus sesuai dengan tahap perkembangan anak, dengan fokus pada pembelajaran yang berbasis bermain, seperti sensori motor dan perkembangan kognitifnya. Yang kedua adalah pengolahan sarana dan prasarana, penyediaan fasilitas yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Menyediakan ruang yang mendukung kegiatan bermain dan belajar anak-anak. Yang ketiga adalah pengembangan tenaga pendidik. Guru PAUD harus memiliki kompetensi dalam memahami perkembangan anak usia dini. Pelatihan dan perkembangan berkelanjutan bagi pendidik PAUD untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang keempat adalah pelibatan orang tua. Orang tua berperan penting dalam mendukung pendidikan anak di rumah, mengadakan pertemuan berkala dan komunikasi aktif dengan orang tua untuk mendukung perkembangan anak secara maksimal. Tantangan dalam manajemen PAUD dan pendidikan nonformal. Yang pertama yaitu keterbatasan dana dan sumber daya. Pendidikan nonformal dan PAUD seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal perdanaan dan sumber daya. Solusinya yaitu kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan perusahaan untuk mendukung program. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Tidak semua orang tua menyadari pentingnya pendidikan usia dini dan nonformal. Solusinya yaitu sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Yang ketiga adalah kualitas tenaga pendidik. Masih banyak tenaga pendidik di PAUD dan pendidikan nonformal yang belum memiliki kualifikasi yang memadai. Solusinya yaitu program pelatihan dan sertifikasi bagi pendidik. Contoh program sukses di pendidikan nonformal dan PAUD. PAUD Holistic Integratif, program yang mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, dan gizi anak usia dini dalam satu layanan. Hasilnya adalah anak-anak mendapatkan stimulasi yang lengkap dan terintegrasi baik secara fisik, emosional, maupun intelektual. Yang kedua adalah program pendidikan nonformal. Untuk pemberdayaan perempuan, pelatihan keterampilan menjahit, memasak, dan kerajinan bagi ibu rumah tangga di daerah perdesaan. Hasilnya adalah meningkatnya keterampilan dan kemandirian ekonomi bagi peserta program. Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas PAUD dan pendidikan nonformal. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidik, memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada guru PAUD dan
Fasilitator pendidikan nonformal. Yang kedua adalah penguatan kemitraan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintahan, LSM, dan sektor swasta untuk mendukung pembiayaan dan pengembangan program. Yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi berkala, mengadakan evaluasi berkala untuk melihat efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kesimpulannya yaitu, manajemen pendidikan nonformal dan PAUD sebagai bagian penting dari sistem pendidikan. Pendidikan nonformal dan PAUD berperan penting dalam memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat di luar pendidikan formal. Pengelolaan yang baik dari kedua jenis pendidikan ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM di masa depan. Kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan pendidikan nonformal dan PAUD.